Oke, jadi saya menjawab pertanyaan secara closing statement. Ini yang jadi masalah begini, sakitnya bukan main ini. Ini suaminya berselingkuh. Berselingkuhnya bukan dengan siapa-siapa, dengan mantan istrinya sendiri. Kan jadi kaku gini nih. Anda tahu nggak? Seorang perempuan ketika ingin dinikahi oleh seorang duda, ya kan? Tentu pasti ada negosiasi. Betul nggak? Pasti nanya, bener udah cerai. Bahkan surat SK ini kan cuma sepentil dong. Betul nggak? Nanti bagaimana? Udah dijamin. Nah, ternyata terbuktikan tidak. Penyakit lamanya kambuh lagi, kan begitu ini persoalannya. Nah, dia sendiri sesungguhnya itu sadar bahwa aku ini salah. Kenapa saya harus berselingkuh lagi? Tolong dikasih tanda kutip atau garis bawah. Setiap orang sudah ada di bibir, di jurang kenistaan. Itu kalau yang pertama kali ya, itu akan melalui proses pertempuran dulu. Jujur nih, ada proses pertempuran. Orang yang pertama kali ngadu jago masih ada meremang-remangnya itu tuh. Betul nggak? Orang yang pertama kali mau melacur akan berdegup-degup jantungnya, akan meremang bulu romanya, ada rasa takut. Enggak, manusia tidak lupa. Bukan nisyan, makanya ghaflah namanya. Kelengahan itulah bahasa tasawufnya namanya ghaflah, al-ghafilun. Bukan anisyan tapi al-ghaflah. Nah, dan pertemuan itu sangat jelas sekali. Yang jadi menjadi pertanyaan saya, kenapa kok bisa kalah dalam pertempurannya itu? Siapa yang bertempur? Itulah kalau menurut Sigmund Freud pertemuan antara id dan ego. Kalau menurut bahasa agamanya antara setan dan malaikat. Ketika kita akan melacur, ego akan mengatakan atau diwakili malaikat lah, jangan Bung, jangan melacur. Sekarang lagi merebak epidemi HIV AIDS, modar loh. Dan kamu orang terhormat, kamu nggak kasihan sama anak istrimu, kau hianati. Ada seperti itu. Dan bisa dicatat dan berbunyi dan bisa dibaca jelas dalam hatinya itu. Si idnya bilang, si setannya nih, ya sekali-kali lah. Ini pendatang baru nih, newcomer. Lihat, usianya paling 17 tahun tuh. Lihat pahanya masih mulus, menggoda terus. Jangan, kamu kan tokoh masyarakat. Masa kalau kamu ketahuan begitu kamu bisa hancur. Sayang dong anak istri kesian. Nah, akhirnya apa? Kata setannya, ya udah kan ada solusi, pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor loh. Kata setannya, ya didobel aja. Kata malaikatnya, di mana enaknya kondom double? Satu aja mengurangi rasa, pakai double lagi. Terjadi dia semacam itu. Nah, pada detik terakhir dia kalah. Dan saya ingin mengatakan, ini cerita dalam Al-Quran antara Yusuf dengan Zulaikha. Yusuf tergoda nggak? Tergoda. Dikisahkan dalam surat Yusuf, wa ghalaqatil ababa wa qalat haytalak. Setelah suaminya pergi, Zulaikha mengunci semua pintu-pintu jendela, wa qalat haytalak. Haytalak itu bukan ta'ala ya, haytalak itu silahkan, sambil buka baju, silahkan. Persis Al-Qurannya, walaqad hammat bihi. Zulaikha sudah menggebu-gebu, sudah bergetar, bernafsu.
wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah bergairah, laula an ra'a burhana rabbih, ketika sudah tinggal jrengnya saja dia ditafsir melihat wajah bapaknya mengancam, jangan kau lakukan. Gitu, ada kesadaran. Jadi kita sudah masuk ruangan, sudah telanjang bulat, tiba-tiba perasaan tuh anak-anak kita pada muncul dari bantal tuh, ayah, apa yang kau lakukan ayah? Wah, meremang, lari ya, gitu. Sambil nenteng celana dalam. Nah, kesadaran semacam itu tuh artinya begini, satu pelajaran bagi kita. Jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Anta tetap harus mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya ketika Anda sudah kalah, ketika hampir Anda terjungkal dalam lubang dosa, sudah tidak tahan lagi melawan birahimu yang menggebu-gebu itu, jangan sungkan, jangan malas, jangan malu. Segera panggillah Tuhanmu. Tolonglah aku wahai Tuhanku. Terima kasih.